gadis itu terlahir kembali. Dan hal pertama yang dilakukannya adalah di malam hujan, dengan tegas menghadang mobil mewah milik seorang pengusaha kaya. Dia awalnya berpikir pengusaha itu akan meliriknya, namun dia malah menyuruh sopirnya untuk menghindar darinya. Melihat mobil itu semakin menjauh, gadis itu tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah takdirnya. Jika dia melewatkannya, dia akan kembali ke panti asuhan. Karena itu dia memutuskan untuk bertaruh nyawa, mengambil batu yang ada di tanah dan melemparkannya ke kaca belakang mobil. Akhirnya mobil itu mundur kembali. Gadis itu pun merasa lega. Tapi karena kelelahan dia jatuh pingsan di tanah. Ketika gadis itu terbangun, dia melihat dekorasi ruangan yang mewah, dan tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang benar. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dia adalah anak angkat yang diadopsi setelah dibawa dari panti asuhan, dan dia selalu dimanjakan. Namun setelah ayah angkatnya menemukan anak kandungnya, segala sesuatu berubah. Semua perhatian orang tua angkatnya beralih ke anak kandung. Bahkan pada ulang tahunnya yang ke-18, orang tua angkatnya membiusnya, dan membawanya ke ruang operasi, untuk mencuri jantungnya dan memberikan itu pada anak kandung mereka. Gadis itu meninggal di meja operasi. Sebelum meninggal dia bersumpah bahwa jika ada kehidupan berikutnya, dia tidak akan menjadi anak mereka lagi. Ketika gadis itu membuka mata lagi, dia terkejut karena kembali ke usia 14 tahun, melihat keluarga yang pura-pura baik. Gadis itu tanpa ragu memutuskan untuk menjauh dari mereka. Kemudian dia berjalan sendirian di malam hujan, dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dia ingat pernah mendengar percakapan antara ibu angkat dan adik perempuannya. Dia mengetahui bahwa dia adalah anak kandung dari keluarga konglomerat besar. Namun ibu angkatnya tidak berniat memberitahunya. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak sempat menemukan ayah kandungnya, karena langsung dipaksa ke meja operasi. Sementara itu pengusaha kaya yang terkenal sebagai seorang monster. Namun untuk mencari tempat tinggal, dia memutuskan untuk bertaruh. Dia berdiri di jalan yang pasti dilewati pengusaha kaya setiap hari, berharap keajaiban terjadi. Tak lama kemudian sebuah mobil mewah mendekat. Gadis itu langsung berlari menghadang mobil. Dia mengetuk jendela sopir, dan mengklaim dirinya adalah anak kandung pengusaha itu. Namun pengusaha itu mengira dia ingin memanfaatkan status keluarga kaya, dan tidak menghiraukannya. Sopirnya diperintahkan untuk pergi. Gadis itu berusaha keras menjelaskan hubungan mereka. Namun pengusaha itu sama sekali tidak peduli. Melihat mobil itu semakin menjauh, gadis itu memutuskan untuk bertaruh lebih besar, mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke kaca mobil. Mobil itu akhirnya berhenti. Gadis itu merasa lega dan pingsan. Ketika dia terbangun, dia menemukan dirinya berada di rumah mewah pengusaha itu. Dia mendengar percakapan antara pengusaha dan pengurus rumah. Ternyata pengusaha itu sudah melakukan tes DNA, dan hasilnya menunjukkan bahwa dia memang anak kandung pengusaha itu. Ibu kandungnya adalah wanita penipu yang pernah menipu pengusaha itu. Mendengar bahwa ibunya adalah seorang penipu, gadis itu berpikir pengusaha itu pasti akan membencinya. Namun saat itu, pembantu rumah tangga berjalan melewati gadis dengan anjing peliharaan pengusaha. Gadis itu terkejut. Pengusaha itu menyadari keberadaannya, dan memanggilnya mendekat. Gadis itu pun berlutut di hadapan pengusaha itu, mengatakan bahwa dia tidak punya rumah dan memohon agar tidak diusir. Pengusaha itu meliriknya dengan sinis, lalu berbalik dan pergi. Namun yang tidak diduga gadis itu adalah, pengusaha itu yang terlihat dingin sebenarnya sangat menyayangi anak perempuannya. Pengurus rumah memberitahu pengusaha bahwa dapur sudah tutup. Lalu pengusaha itu memerintahkan pengurus rumah untuk memasak untuk gadis itu. Dia juga memerintahkan pembantu untuk menaruh semua pakaian mahal di depan gadis, memilih yang dia inginkan, bahkan menyiapkan perhiasan edisi terbatas dari seluruh dunia, dan membuatkan makan malam untuknya. Karena khawatir gadis itu tidak suka makanan laut, dia juga menyiapkan mie goreng, pangsit, dan bubur putih. Gadis itu akhirnya memilih bubur putih. Momen itu kebetulan dilihat oleh pengusaha. Melihat gadis